Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Umi akan menjelaskan berkaitan dengan materi perceraian, di mana pada kelas 11 semester 2 kita masuk ke bab kedua, yaitu bab tentang perceraian setelah sebelumnya kita membahas bab pernikahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran di bab kedua ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian perceraian dan talak dalam Islam. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan macam-macam talak yaitu adanya talak roj'i, talak bain, talak sugro, bain kubro juga. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus perceraian dalam kehidupan nyata berdasarkan hukum Islam. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap adil dan bertanggung jawab dalam menyikapi persoalan rumah tangga. Kemudian adapun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan peserta didik memahami ketentuan perceraian. Peserta didik mampu menguraikan perbedaan dari macam-macam talak atau perceraian. Peserta didik mampu menjawab soal analisis kasus dengan benar, di mana nanti ibu akan memberikan kalian kasus untuk bisa dianalisis bagaimana dampak hukum dan bagaimana Islam dalam hukum Islam menanggapi kasus tersebut. Selanjutnya, peserta didik aktif dalam diskusi kelompok. Peserta didik mampu menyimpulkan dan menyajikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan perceraian, di mana perceraian yaitu sesuatu terlepasnya ikatan. Sedangkan menurut istilah syarat talak yaitu melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan lafaz tertentu. Ada lafal talak baik itu secara jelas maupun secara sarih. Nah, kemudian dasar hukum talak itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229, di mana Allah memang membolehkan hukum talak, akan tetapi Allah sangat membenci perbuatan talak tersebut, sehingga talak merupakan jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami dan istri ketika memang masalahnya tidak bisa diselesaikan. Adapun ketika diperbolehkan mengakhiri hubungan rumah tangganya yaitu dengan adanya dasar-dasar alasan yang jelas, bukan tanpa alasan. Karena perbuatan tersebut memang dibolehkan, tapi Allah sangat-sangat membenci perbuatan tersebut. Kemudian rukun dan syarat ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu suami yang menjatuhkan talak. Maksudnya adalah ya suaminya sendiri yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak yang diucapkan oleh suami. Kalau misalkan cuman istrinya saja yang melafalkan ingin ditalak, itu tidak akan sah, karena perceraian atau talak hanya bisa sah ketika dijatuhkan oleh suami. Kemudian yang kedua, istri yang ditalak. Setelah adanya suami yang menalak, kemudian yang kedua ada istri yang ditalak. Kemudian yang ketiga adanya ucapan talak. Tadi sudah dijelaskan talak, ucapan di sini baik diucapkan secara langsung maupun diucapkan secara tidak langsung, disengaja pun tidak disengaja, baik melalui perbuatan, perkataan ataupun tulisan. Nah, adapun macam-macam talak ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pembagian talak berdasarkan dari segi cara menjatuhkannya. Dari segi cara menjatuhkannya, talak ini dibagi menjadi 3, yaitu talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan yaitu suami mengucapkan secara langsung kepada istrinya. Suami yang mengatakan langsung lafal talak itu sendiri. Nah, tapi dari segi ucapan ini dibagi menjadi dua segi lagi, 2 macam lagi, yaitu ada sarih, ada kinayah.
Apa perbedaannya? Kalau sari ini ucapan talak yang diucapkan secara jelas, tegas. Misalkan contoh kalimat, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Nah, saya talak kamu wahai istriku, saya ceraikan kamu. Dengan ucapan secara langsung, itu secara tegas. Sedangkan kalau kinayah ini melalui sindiran, yaitu talak yang dilakukan secara tidak langsung, di mana suami mengucapkan talak eh, berbeda dari yang tadi secara sari, yaitu melalui sindiran, di mana suami mengucapkan, sudah, saya tidak mau melanjutkan pernikahan, saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Saya sudah tidak mau dengan kamu lagi. Nah, tidak ada ucapan jelas, tapi secara sindiran. Nah, itulah talak dengan segi ucapan. Ada sari, ada kinayah. Kemudian yang kedua, yaitu melalui talak dengan tulisan, di mana boleh tertulis secara jelas, misalkan di kertas. Suami langsung menuliskan tanpa paksaan, tanpa, memang benar suami yang menuliskan, atau melalui media sosial seperti apa, misalkan melalui WA. Apakah sah kalau seandainya memang suami yang mengetik, suami yang menuliskan kalimat talak tersebut, baik melalui eh, ucapan tulisan yang jelas ataupun melalui ucapan sindiran, maka jatuh talaknya. Dan yang ketiga yaitu melalui talak dengan isyarat. Nah, hal ini kalau melalui isyarat berlaku bagi orang yang, mohon maaf, tidak dapat berbicara ataupun menulis. Jadi melalui isyarat. Itu dari sisi cara menjatuhkannya. Kemudian yang kedua itu dari segi jumlahnya. Nah, dari segi jumlahnya dibagi menjadi 3 macam. Talak 1, talak 2, talak 3. Apa perbedaannya? Pertama, perbedaannya yang talak 1 yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan dengan 1 kali talak. Jadi talak yang selama berumah tangga tidak pernah terucap kata talak. Jadi pada saat dalam rumah tangga tersebut mereka rukun awalnya, kemudian terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan, walaupun sudah dimusyawarahkan, walaupun sudah didamaikan, tidak berdamai, dan malah ada mudorot atau ada alasan yang memang sangat-sangat memungkinkan muncul ketika tidak terjadi perceraian. Jadi dijatuhkanlah talak untuk pertama kali oleh suami kepada istrinya. Nah, itulah yang disebut dengan talak 1. Kemudian apa talak 2? Talak 2 memang benar, yaitu talak yang dijatuhkan 2 kali. Bagaimana muncul talak 2 ini? Talak 2 ini melalui proses talak 1, kemudian talak 1 pindah ke rujuk. Sudah rujuk. Nah, sudah rujuk. Kalau misalkan rujuknya masih di dalam masa idah, maka tidak perlu akan ulang. Kalau rujuknya di luar masa idah, maka perlu akan ulang. Nah, inilah yang disebut dengan talak 2. Jadi di talak 1 rujuk, kemudian ada masalah lagi di talak 2. Nah, selanjutnya di talak 3 setelah mengalami rujuk ke 2 kali. Jadi yang pertama kan di talak 1 rujuk, kemudian talak 2 rujuk kembali. Nah, sudah rujuk ternyata terdapat kesalahan lagi, terdapat permasalahan muncul lagi yang tidak dapat diselesaikan dan didamaikan. Maka jatuhlah talak 3. Talak 3 ini berbeda dengan talak 1 dan talak 2 karena berkaitan dengan hukum di mana kalau sudah jatuh talak 3 kemudian sampai nanti ada talak selanjutnya, maka si istri tidak bisa langsung dinikahi, tidak bisa langsung merujuk kembali. Karena apa? Karena talak 3 ini di mana istri harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dan dalam proses pernikahan perempuan dengan laki-laki yang lain tersebut tidak boleh ada perjanjian. Misalkan ada perjanjian, tolong nikahi dulu, nanti tolong ceraikan. Nah, itu tidak bisa. Itulah yang termasuk salah satu pernikahan yang dilarang, yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu pernikahan muhalil atau tahlil. Nah, selanjutnya ini ke eh, talak, pembagian talak yang ketiga. Dilihat dari segi keadaan istri.
dibagi menjadi 3. Ada talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika dalam keadaan suci, waktu suci belum dicampuri, dan ketika hamil dan jelas hamilnya. Kemudian yang kedua yaitu talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika ia dalam keadaan haid atau menstruasi dan dalam keadaan suci pada waktu suci telah dicampuri. Talak bid'ah ini hukumnya haram. Jadi harusnya menunggu suci terlebih dahulu baru ditalak. Kemudian yang ketiga yaitu talak bukan sunnah dan bukan juga bid'ah. Dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan tidak berdarah atau haid karenanya masih kecil. Nah, ini berkaitan, jadi kalau segi keadaan istri berkaitan dengan keadaan istri seperti apa yang dijatuhkan talak, yaitu keadaan istri yang suci atau kotor, hamil atau tidak hamil. Nah, jadi kalau yang sunnah tadi sudah dijelaskan bahwa dalam keadaan yang suci, tidak sedang dalam keadaan haid atau menstruasi dan sudah dicampuri atau sudah melakukan jima. Nah, kalau yang kedua yaitu talak bid'ah tadi, diceraikan atau dijatuhkan talak ketika si istri dalam keadaan sedang kotor atau menstruasi. Yang keempat yaitu dari segi kebolehan rujuk kembali, dibagi menjadi 2 macam dulu. Yang pertama yaitu ada namanya talak raj'i, yaitu talak yang dibolehkan rujuk atau kembali sebelum masa idah berakhir. Nah, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya dari segi talak dari segi jumlah, di mana kalau misalkan masih talak 1 dan talak 2, inilah yang disebut dengan talak raj'i, di mana boleh rujuk kembali tanpa melalui akad karena masih dalam masa idah. Yang berbeda dengan talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Jadi tidak bisa langsung rujuk setelah dicerai, langsung rujuk tidak bisa. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu baru bisa si suami dan istri tadi untuk kembali. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu ada talak bain kubro dan ada talak bain sugro. Kubro berarti besar, talak bain, talak yang maksudnya apa sih? Nah, talak bain kubro adalah talak 3. Pada talak ini suami boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istri yang tertalak itu nikah dengan laki-laki yang lain dan sudah dicampuri kemudian dicerai oleh suami yang kedua, serta habis masa idahnya dari suami tersebut. Maksudnya gimana? Jadi talak bain kubro ini adalah yang tadi sudah jelaskan. Si istri dan suami sudah melewati talak 1, talak 2. Kemudian sudah di tahap talak 3. Mau rujuk kembali. Nah, tidak bisa langsung. Tapi si istri harus nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, pernikahan dengan laki-laki yang lain ini tuh harus dicampuri dulu atau melakukan hubungan jima dan tidak boleh ada perjanjian, entah itu perjanjian waktu, entah itu perjanjian harus ditalak, pokoknya tidak boleh ada perjanjian terlebih dahulu. Tapi pure benar-benar nikah. Kemudian pas sudah pernikahan kemudian merasa tidak cocok, merasa ada masalah, kemudian cerai lagi. Nah, proses perceraian yang kedua ini tidak boleh ada perjanjian, tidak boleh ada kesepakatan. Nah, tapi memang benar-benar sudah tidak cocok lagi kemudian bercerai. Sudah bercerai dengan suami yang kedua, lewati dulu masa idahnya. Tidak boleh baru bercerai langsung nikah lagi, tidak. Tapi bercerai, kemudian lewati masa idah, sudah selesai masa idah dengan suami yang kedua tadi, baru boleh menikah lagi dengan suami sebelumnya. Tapi sudah jelas perceraian dengan suami kedua tidak boleh ada kesepakatan. Yang kedua yaitu talak bain kubro, bain sugro.
yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi. Tapi mantan istri itu boleh dinikahi kembali dengan akad dan masih kawin baru, dan perempuan itu tidak diharuskan dengan kawin dengan laki-laki yang lain. Itu perbedaan antara talak roj'i dan talak bain. Nah, selanjutnya selesai materinya, kita akan membahas berkaitan dengan kesimpulan, di mana perceraian atau talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut syara, talak ini melepaskan tali ikatan nikah dari suami dengan menggunakan lafaz tertentu, baik itu secara jelas maupun secara sindiran atau kinayah. Nah, macam-macam talak dibagi menjadi 4, yaitu dari segi cara menjatuhkannya, jumlah talak, keadaan istri, serta kebolehan untuk rujuk kembali. Mungkin cukup sekian materi pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.